sedang berada di Kabupaten Jeneponto untuk menelusuri potensi yang ada di daerah ini. Potensi yang satu ini cukup terkenal, Pasar Kuda Jeneponto, atau lebih terkenal dengan sebutan Pasar Tolong. Berbagai jenis kuda berkualitas diperjualbelikan di tempat ini. Nah, bagaimana suasana di dalam pasar ini? Ikuti saya. Cekikan suara dari ratusan kuda ini menjadi hiburan tersendiri bagi siapa saja yang mengunjungi tempat ini. Tempat ini merupakan pasar kuda yang akrab disebut masyarakat setempat dengan sebutan Pasar Tolo. Pasar ini berdiri sejak tahun 1930 dan terletak di bilangan Jalan Poros, Jeneponto Malakaji, Kabupaten Goa, tepatnya di Kelurahan Tolo Kota, Kecamatan Kelara. Untuk tiba ke lokasi ini, kita mesti menempuh perjalanan sekitar 15 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Jeneponto. Kata Tolo sendiri berasal dari kata Makassar, yang berarti seorang pemberani, dan terkesan gagah jika menunggangi kuda. Banyaknya penunggang kuda di daerah ini membuat kawasan ini pun diberi nama Tolo. Area di dalam pasar kuda ini sebenarnya cukup luas, tetapi mungkin karena animo pengunjung dan pedagang terhadap jual beli kuda cukup besar, sehingga tempat yang disediakan pemerintah Kabupaten Jeneponto ini terasa sesak dengan ratusan kuda-kuda dagangan. Sejak matahari menampakkan dirinya dari ufuk timur, para pedagang mulai berdatangan dengan membawa sejumlah kuda dagangan mereka. Ada yang datang dengan berjalan kaki, dengan sepeda motor, dan jika pedagang yang berdomisili jauh dari lokasi pasar, tak sedikit dari mereka membawa kuda jualannya dengan mobil bak terbuka. Sungguh luar biasa. Pasar ini benar-benar pusat transaksi jual beli kuda dan merupakan salah satu pasar kuda terbesar di kawasan timur Indonesia. Konon, pasar kuda ini terbentuk oleh para pedagang kuda yang berjualan secara berkelompok. Seiring waktu berjalan, pedagang kuda yang berjualan semakin banyak. Dan wilayah ini pun kemudian berkembang menjadi pasar khusus penjualan kuda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi.
yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One. Memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda simak, telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Sudiroso, Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan Kabar Siang. TV One memang beda. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah Jeneponto kemudian membuatkan area perdagangan di sekitar lokasi dengan luasnya sama dengan setengah dari ukuran lapangan sepak bola. Ramainya pedagang kuda dan masyarakat mendatangi tempat ini membuat warga sekitar saat itu mengambil keuntungan dengan membuka lapak lalu berjualan barang campuran yang dianggapnya sebagai kebutuhan para pedagang dan pengunjung pasar kuda. Alhasil, dalam perkembangannya, pasar tradisional dengan sendirinya tercipta dan berlokasi pada bagian sisi kiri pasar kuda. Untuk bisa berdagang kuda di pasar Tolo ini, para pedagang dibebankan biaya masuk Rp2.000 per ekornya. Tak hanya menjual kuda jenis lokal, bahkan tak sedikit pedagang yang telah tergolong lama menjual hewan berkuku tunggal ini juga banyak mendatangkan kuda dari sejumlah daerah seperti Manado, Sumba, Kupang, dan Flores Nusa Tenggara Timur. Dengan harga kuda yang bervariatif, warga bisa memilih kuda jenis apapun, tergantung ukuran badan, jenis kelamin, dan tentunya kesehatan kuda itu sendiri. Semakin baik kualitas kuda, tentu harganya pun semakin mahal. Kuda yang mudah dan relatif kecil dijual mulai dari harga Rp4 juta, sedangkan kuda dewasa dan berkualitas bagus dapat mencapai hingga Rp15 juta. Berjualan kuda di sini sudah berapa lama? Kalau saya hampir 30. 30 Iya. apa itu, Pak? 30 tahun. 30 tahun. Iya. Terus harga kuda sekarang itu, Pak, berapa Pak? Ya tergantung dari pasarnya. Ada 5 juta, ada 7 juta, ada 10 juta, bahkan ada 15 juta. Iya. Itu harga 15 juta itu kuda dari mana, Pak? Sudah dari Manado, sudah Bangko, ya. Banyak juga kuda di sini, 10 juta lebih. Cuma Tamanang. Nah, Terus masalah itu, Pak, masalah penjualannya, Pak, bagaimana, Pak? penjualannya, Iya. ya tergantung dari pembeli.
mana, karena ini kan banyak pilih-pilih mana yang disuka ya kita bicara. Jadi harganya yang paling terkecil itu berapa Pak? Sampai yang terbesar itu berapa Pak? Kalau paling besar itu biasanya itu 13,5. Ya, kadang jadi 15, kadang karena jarang itu udah begitu harganya. Kecil ada juga 3,5. Paling kecil itu. Dijual kudanya Pak? Iya, ya. Berapa dijual kan Pak? 7,5. 7,5 apa itu Pak? 500. Itu Pak kalau setiap hari Sabtu begini Pak, berapa biasanya laku kudanya Pak? Biasa 3 ekor, 2 ekor, 5 ekor. Ya, kadang-kadang. Memang di sini sudah lama berjualan Pak? Iya. Berapa lama Pak jualan? Ada sekitar berapa tahun Pak berjualan sini Pak? Lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun Pak? Iya. Karena 15 tahun. Sudah 15 tahun? Iya. Para konsumen atau masyarakat yang hendak melihat-lihat berbagai jenis kuda di dalam pasar ini tak perlu khawatir dengan kebiasaan kuda dalam menendang, karena kuda-kuda yang ada di dalam pasar ini dijamin sudah jinak. Di antara jenis kuda yang ada di dalam lokasi pasar, kuda yang cukup menyita perhatian adalah kuda Bangkok yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Selain tubuhnya yang lebih besar ketimbang kuda lainnya, tampannya juga terlihat sangar dan menyerupai kuda pacu. Harga kuda jenis ini pun cukup fantastis, yakni mencapai 15 juta rupiah. Proses penjualan kuda di sini tergolong unik. Para pedagang hanya berteriak dengan menyebut nominal harga yang ditawarkan. Anak salah setengah mau? Anak salah setengah? Anak salah setengah mana? Anak salah setengah? Anak salah setengah mana? Bila kalau kayu lah. Anak salah setengah? Anak salah setengah? Dia datang salah setengah ya? Tak bahaya. Dengan cara inilah, pembeli tidak perlu repot menanyakan harga dari pedagang satu ke pedagang yang lainnya. Anak salah setengah. Pembelinya juga tidak hanya dari masyarakat Jeneponto itu sendiri. Namun terkadang ada pula pembeli kuda yang berasal dari luar daerah. Kegemaran masyarakat Jeneponto dalam mengkonsumsi daging kuda, baik untuk dimakan sebagai lauk maupun menjadikannya sebagai hidangan spesial dalam berbagai pesta hajatan, menjadi satu alasan utama membeli kuda di tempat ini.
Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One, memang beda. Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang runtung nganggur terus. Sampai tanah ya, kena mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan manusia, TV One memang beda. Bumi menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia, TV One memang beda. Beli kuda. Itu kudanya berapa dibelikan Haji? Yang saya beli sekarang 7.100.000. Kudanya mau diapakan Haji? Itu mau dipotong yang saya beli sekarang. Mau dipotong? Untuk apa dipotong Haji? Pesta. Oh, untuk pesta. Hari ini Haji beli berapa ekor? Cuma satu karena masih banyak di rumah. Pak, dari mana Pak? Dari Rambak. Dari beli kuda atau Beli kuda. beli kuda Pak? Berapa dibelikan hari ini Pak kudanya Pak? Ada setengah. Berapa Pak? Ada 1,5 juta. 6,5 juta. Ini kudanya mau diapakan Pak? Potong. Mau dipotong. Potong untuk Buat orang kawin. orang pesta Pak ya? Pesta. Berapa ekor dibeliin hari ini Pak? 4. Atas nama siapa Pak? Suking. Kasih Pak. Bahkan, ada juga sejumlah konsumen mengaku datang dan membeli hewan kuat ini guna dipelihara dan dikembangbiakkan saja, atau menggunakan tenaga kuat sang kuda untuk digunakan menggarap sawah. Pak, untuk apa kita pergi ke sini Pak, di pasar kuda ini Pak? Beli kuda Pak? Itu kudanya mau diapakan Pak? Biara. Mau dipelihara? Kudanya berapa harganya Pak dibelikan? 6,5. 6,5. 6.500.000 Pak ya? Pak, ini kudanya Pak dibeli untuk apa Pak? Pakai padi Pakai apa Pak? di sawah. Untuk di sawah Pak? Untuk garap sawah Pak ya? Untuk persyaratan transaksi jual beli kuda di tempat ini, para pedagang diharuskan membawa keterangan surat sah kepemilikan kudanya dari desa atau kelurahan tempatnya berdomisili. Kemudian, sebelum pedagang memberikan kudanya ke konsumen, diperlukan izin khusus dari pihak yang berwenang.
seperti dari pihak kecamatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta surat keterangan legalitas dari pihak kepolisian dan koramil setempat. Hal ini untuk menjamin jika kuda-kuda para pedagang sah dan terbebas dari hasil tindak kriminal dan layak untuk dijual. Dalam pengurusan administrasi ini, pedagang dipungut biaya sebesar Rp45.000. Setiap kali pasaran, jumlah transaksi penjualan kuda di pasar ini berkisar 50 hingga 60 ekor. Namun, jumlah penjualan dapat melebihi 2 kali lipat dari hari biasa jika musim pesta hajatan ataupun menjelang puasa dan lebaran Idul Fitri. transaksi hewan. Pedagang ambil pengantar di lurahnya masing-masing atau desa masing-masing, terus diperiksa melalui identitas hewan, terus masuk di kantor untuk transaksinya melalui kartu hewan, ditandatangan sama lurah, camat, polsek dengan ramil. Terus kalau dalam satu kali pasar itu Bu, biasanya transaksi jual beli itu ada berapa ekor? Biasa mencapai 50 ekor ke atas. Ini katanya nanti hari menjelang pesta. Musik pesta. Biasanya meningkat 2 kali lipat atau bagaimana? Biasa mencapai 100 ekor. Pasar Kuda Tolo dianggap telah memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Jeneponto. Pasalnya, Pasar Tolo menjadi salah satu ikon daerahnya. Saat ini, area Pasar Kuda semakin ramai. Hanya belum adanya pembenahan dari pihak pemerintah Kabupaten Jeneponto agar lokasi ini benar-benar menjadi tempat yang nyaman dan tidak terlihat kumuh, hingga bisa dijadikan sebagai potensi daerah ini. Tapi mesti diingat, meski pasar kuda ini hanya bisa dijumpai setiap hari Sabtu pagi hingga siang hari saja, namun jangan salah, Pasar Kuda Tolo telah menjadi sumber penghidupan bagi para pedagang kuda di daerah ini. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke Jeneponto di hari Sabtu, jangan lupa untuk menyempatkan diri mengunjungi Pasar Kuda. Setidaknya Anda bisa lebih mengenal berbagai jenis kuda dan harga pasaran kuda saat ini.
bagi Anda yang melintas di daerah ini, tidak ada salahnya kalau mengisi weekend di Pasar Kuda. Ikuti terus Dokumenter One Makassar hanya di TV One. Warga di Jakarta sudah sejak dini hari mendatangi berbagai tempat menyaksikan gerhana matahari total. Labora yang didampingi oleh istrinya langsung dijemput oleh petugas Kementerian Hukum dan HAM serta anggota BRIMOB bersenjata lengkap. Siapa pemilik sampah bungkus kabel yang ditemukan di sepanjang gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta? PU udah lapor polisi kok, aku nggak mau pusing kayak gitu. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda.